Itu satu-satunya makanan yang dibungkus pakai paper cup adalah keripik kentang tuh. Keripik kentang. Tapi kalau ngebahas kentang, kita harus ke Bandung di stasiun kereta api. Nah, ada sebuah tempat yang terkenal dengan nama Perkedel Bondon. Saya Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Udah mulai? Udah. Oh, oke. Halo, apa kabar? Ketemu lagi di Random Jumat. Iya, masih di suasana indoor semi outdoor, outdoor semi indoor ini. Enak soalnya di sini terang-terangnya pas gitu. Iya. Kata editor kita Meru katanya lighting kayak gini yang dicari orang. Natural lighting. Natural lighting dari belakang. Mudah-mudahan nggak apa-apa nih. Mudah-mudahan nggak apa-apa nih ya. Masih sama saya Irfan Kartawirya. Dan saya Harnas, ngobrol-ngobrol aja, sains selama sama manusia, tapi ya lebih banyak santainya lah ya. Iya. Cocok didengarkan menjelang tidur atau pagi-pagi sambil ngopi. Iya, atau menjelang weekend. Iya. Seperti sekarang Jumat menjelang weekend. Iya. Meskipun weekendnya ngantor nggak apa-apa gitu, tapi sambil ngantor Sabtu menuju ke kantor atau sambil kerja hari Sabtu dikencengin aja suaranya. Iya betul. Kitanya mah nggak ditonton visualnya, gini-gini doang visualnya. Gini-gini doang ya. Tapi terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin komen-komen ya. Oh iya. Banyak yang komen, kita yang dengerin senang. di Spotify juga. Iya, yang dengerin Spotify juga terima kasih. Nah, kita sekarang nyalakan Random Word Generator dan keluar satu kata ini. Apa sih? Potato alias kentang. Ini Mr. Potato Head. Ini ya teman-teman ya, Random Jumat itu kalau pakai Random Word Generator, saya kasih tahu aja, itu baru dipencet Harnas, baru kita tahu kita mau ngobrol. Iya, betul. Kita ngobrolin kentang. Tidak siap kita tahu-tahu kita ngomongin kentang gitu. Potato. Ngomongin Kentang alias potato. Oke. Gue kemarin habis makan salad kentang enak sih. Oh. Salad kentang di salah satu restoran, bukan restoran sih, warung Jepang gitu, di BSD. Oh, ala Jepang. Ala Jepang. Yang pakai mayones berarti. Pakai mayones sedikit, pakai putih telur ya. Iya, sama timun yang diiris tipis banget gitu, sama cuka hitam. Iya. Enak. Kalau salad kentangnya Jerman Austria itu pakai cuka, bawang bombay, sama balsamic vinegar. Oh, okay. Jadi bikinnya nggak langsung dibikin terus dimakan gitu. Oh. Dia bikin di kentangnya direbus dulu, terus udah gitu diiris-iris, masukin lemari es semalaman. Baru betul dingin, karena itu kan memang cold dish tuh. Baru besok paginya biasanya disajiin sambil makan, misalnya schnitzel atau apa, terus dikasih balsamic vinegar. Bukan balsamic vinegar. Iya benar balsamic vinegar ya namanya ya. Cuka yang dari biji ini kan. Cuka yang dari bukan. Sorry bukan balsamic vinegar. Courbis kernel itu minyak yang dari biji labu. Oh. Namanya Courbis kernel kalau di Austria minyak itu. Minyak biji labu. Minyak biji labu betul. Jadi biji labu dipres, nanti ada minyaknya warna coklat ya. Terus dituangin ke situ. Dia aromanya rada-rada nati, earthy gitulah. Toasty gitu. Iya, itu aduh gue jadi lapar. Padahal baru pulang dari nggak berapa lama ke Jerman. Iya. Saya kalau ngomongin kentang mah emang itulah pasti jangan lupa kentang Mustafa. Iya, itu Mustafa. juga khas Jawa Barat tuh ya, khas Indonesia itu kentang Mustafa. Yang katanya mendapat namanya dari nama juru masak Istana Cipanas. Ya. Pak Mustafa namanya. Diiris tipis-tipis terus digoreng. Bumbu sambal balado goreng ya. Sambal goreng kering ya, bumbu merah. Yang bertanya-tanya kenapa kentang itu disebut kentang Mustafa ceritanya kira-kira kayak gitu. Itu yang kita percayai lah. Itu yang kita percayai ya. Nah, kalau ada makanan yang gue sekarang agak jarang makan, itu sambal goreng kentang, Van. Sambal goreng kentang? Kita nyebutnya
Apa itu dari Pekalongan sih. Jadi kentang diiris tipis-tipis, terus sama kacang sama cabai itu loh. Terus dimasukin ke dalam kotak plastik. Kering gitu. kentang. Kering kentang betul. Kering kentang, bukan sebelah kentang ya. Itu kering kentang namanya. Iya, itu gua sekarang berhubung istri gua tuh lidah Sumatera nggak pernah keluar makanan itu kan. Buat dia manis, memang manis sih. Iya, itu suka ada asemnya ya. Dia ada pakai asemnya. Iya. Dulu itu waktu yang di Bandung jadi crispy. Oke. Asem itu. Si asem, jadi ada asemnya dan waktu di Bandung dari Pekalongan sih sempet sering dikirimin tuh si kering kentang itu kan makan pakai nasi aja gitu ya. Kentang sama Nah kacang itu kalau buat orang Sumatera nggak masuk akal makan kentang pakai nasi, makanya gue nggak pernah makan lagi. Tapi dulu di Bandung kering kentang itu agak sering makan tuh, yang ada kacangnya. Padahal kering kentang itu pakai lontong sayur enak. Iya, nah itu buat kondimennya lontong sayur. Tapi kalau di Bandung gue makan itu sama nasi aja. Iya. Jadi memang nggak makan buat apa-apa lagi gitu loh. Malah gue baru tahu belakangan buat lontong sayur. Di lontong sayur ala Medan yang ada kayak gitunya ya. Ya kuahnya pakai tauco. Iya. Ada juga dekat sini mau. Lengkap di sini. Lengkap ya, di sini lengkap ya. Tapi kentang itu di Indonesia juga cukup banyak ya pakai kentang. Banyak deh yang buat gua menarik adalah kentang itu sebenarnya barang baru kan, buat bukan cuma buat Indonesia tapi buat dunia lah gitu ya. Karena setahu gua kentang itu kan asalnya dari Amerika Selatan, artinya dia baru mendunia setelah 1500-an, setelah tahun 1500-an. Columbian Exchange ya. Iya. Sesudah Columbus mendarat di Amerika. Gua nggak bilang menemukan Amerika ya, karena dia nggak nemuin apa-apa sebenarnya. Dia mendarat di Amerika, terus membawa kembali banyak tanaman. Salah satunya adalah jagung, kentang, dan cabai, wortel, itu dibawa ke Eropa, terus kemudian diseleksi, dikembangkan gitu ya sepanjang perjalanannya itu. Baru kemudian dia mendunia gitu sampai kemudian jadi makanan pokok lah ya. Kayak tadi lo cerita di Austria, di Jerman gitu. Itu kalau dibilang ini makanan khas Jerman setelah 1500 gitu. Iya betul. Sebelumnya mah betul teman-teman. Kalian makan apa gitu. Itu betapa dinamisnya kuliner ya, karena cabai itu bukan asli Indonesia. Bukan, itu. Cabai juga bukan. Setelah 1500. Itu juga dari Amerika Selatan juga cabai itu. Sebelumnya nggak ada yang namanya cabai di Indonesia gitu. Cabai kita ya bukan puyang, cabai sih, cabai merica-mericaan adanya ya, cabai Jawa adanya. Cabai Jawa itu bukan cabai. Cabai Jawa itu bukan cabai betul. Itu lebih dekat ke merica. Lebih dekat ke merica betul. Ya itu yang jadi basisnya gitu. Jadi menarik ya sih. Tapi kentang itu begitu cepet ya, kan ya banyak. Iya. Kentang. Oh ya sih, satu lagi temennya kentang yang juga mendunia setelah 1500, singkong. Oh ya, singkong juga ya dari Kolombia ya. Kolombian. Yang asli Indonesia itu pisang kalau nggak salah. Sagu. Tales. Iya betul Tales. Iya betul Tales. Tales itu asli. Sama ubi jalar. Ubi jalar betul. Ya, ubi jalar. Ubi jalar itu dari Indonesia Timur ya, terus menyebar ke. Iya itu Jawa asli Indonesia tuh. Sagu, ubi jalar, pisang ya, tiga itu ya. Sama Tales betul. Tales. Jadi kentang itu sebenarnya barang baru gitu ya. Gitu. Jadi ya. Oh ini gua ada buku ini nih. Ntar ya, gue cari. Iya. Waduh, ini boleh nih teman-teman. Ini lebih tebal nih. Khazanah Kuliner Kabuyutan Galuh Klasik katanya. Khazanah Kuliner Kabuyutan Galuh Klasik. Ini ada kentang nggak di sini? Nah, ini ada. Ada beberapa menyebut kentang karena dia banyak mengevaluasi juga karya-karya sastra Sunda di atas 1500-an. Oh. Gitu. Ini bukan buku yang paling gampang dibaca ya, ini bukan buku kuliner yang paling mudah dibaca. Iya betul, karena ini satu-satunya ilustrasi kuliner yang ada di buku ini adalah yang di covernya aja gitu. Dalamnya tulisan semua. Dan bahasanya bahasa kuno ya, jadi susah bacanya. Dan dia pendekatannya akademis sekali nih Pak Dr. Riyadi Darwis ini. Iya. Beliau memang pakar untuk dia punya seri gastronomi tradisional Sunda, ada beberapa buku, ini salah satunya. Oh. Ya, jadi, dan ada kentang di situ ya? Kalau nggak salah gue pernah ngelihat, karena sekali lagi ini bukan buku yang paling mudah dibaca ya, gue bacanya juga belum hatam gitu, tapi kalau nggak salah gue pernah melihat ada kentang gitu di sini.
gitu. Jadi mungkin gue salah tapi kayaknya gue pernah lihat gitu ada kata kentang di sini. Gitu. Jadi mungkin ya karena berarti di atas 1.500 ya. Iya. 1.500 Tapi packaging kentang itu selalu dibahas di dalam kelas packaging, Van. Salah satunya karena satu-satunya produk yang dibahas yang dikemas pakai paper tube. Paper tube itu bungkus kertas yang selongsong gitu loh. Iya. Tabung kertas ya. Itu satu-satunya makanan yang dibungkus pakai paper tube adalah keripik kentang tuh, keripik kentang. Produk lain yang dibungkus dengan cup kertas itu adalah kok badminton. Iya betul, kok badminton. Itu unik tuh keripik kentang ya. Cuman ya kentang tuh, terus keripik kentang juga banyak di Indonesia ya, macam-macam ya. Iya, macam-macam bentuknya. Keripik kentang panggang, keripik kentang goreng. Keripik kentang dieng enak banget. Kentang dieng itu kan khas ya, kuning gitu, warnanya pulen gitu. Oh ya. Terus dibikin keripik tuh ada yang jual waktu itu. Di Dieng ya? Iya. Gue belum pernah, belum pernah kayaknya. Tapi kalau ngebahas kentang, kita harus ke Bandung di stasiun kereta api. Nah, ada sebuah tempat yang terkenal dengan nama Perkedel Bondon. Itu teman-teman mungkin yang orang Bandung pada tahu ya. Tapi kalau yang belum tahu, saya kasih tahu trik gitu. Karena Perkedel Bondon ini baru buka malam. Iya. 11:30 sampai jam 12 gitu. Dan dari situlah dia mendapatkan namanya. Iya, karena Bondon itu PSK. Iya betul, PSK. Di sekitar stasiun itu dulu, itu banyak PSK dan mereka beroperasinya malam pada saat si tukang perkedel ini jualan. Betul, pada saat tukang perkedel jualan, makanya disebut Perkedel Bondon. Nah, biasa kan 11:30 malam itu mulai antriannya panjang tuh. Gojek aja ngantri, semua orang ngantri. Tapi kalau teman-teman nggak mau ngantri dan langsung dapat perkedelnya, gampang, beli aja nasinya. Karena Perkedel Bondon itu warung nasi. Itu sebetulnya warung nasi, betul. Dan lodehnya juga lumayan enak, teman-teman. Jadi datang ke situ, duduk, pesen nasi sebelum lodeh, nanti dikasih tanpa ngantri perkedelnya. Dan gue dulu ya, aduh apa sih ini perkedel tengah malam gini-gini gitu ya. Tapi pas gue coba, aduh enak. Perkedel ini tuh menurut gue ya, perkedel ini adalah seni masak Sunda yang hampir punah gitu, yaitu seni menggoreng. Dia gorengnya masih pakai kayu, dan dia ada 3 tungku api besar, tungku api sedang, sama tungku api kecil. Si kentang itu jenis kentang tertentu yang tumbuh di Lembang gitu ya. Jadi kentangnya beda lah, sangat starchy. Jadi waktu ditumbuk, dia lengket gitu. Kalau kentang kan hancur, ini enggak, dia agak lengket gitu. Nah, dari situ kalau perkedel kentang itu kan biasanya di coating pakai telur, supaya dia nggak pecah gitu. Ini tanpa telur, dia taruh dulu api sedang, terus taruh lagi api kecil supaya matang tengahnya, taruh api besar gitu, buat tengahnya crunchy. Jadi crunchy luarnya itu kentang goreng, dalamnya kentang lembut gitu. Dalamnya mashed potato gitu. Luarnya kentang goreng gitu. Wah, itu jenius sih ibu itu ya. Tapi herannya gue nggak ada lagi yang bikin ya. Cuman satu doang itu dari itu, dan itu aduh memang enak lah teman-teman, kalau ke Bandung harus cobain lah. Harus cobain lah ya itu. Orang di situ berdiri ya makan kentang panas-panas gitu. Nggak masuk akal sebenarnya itu sebagai sebuah bisnis di mana lo mengantri untuk membeli sebuah gorengan kentang gitu yang begitu diangkat, begitu lu dapat lu langsung makan di tempat, ngepul panas-panas gitu. Habis gitu lu beli lagi. Dan lodehnya pakai kayu juga, dia pakai panci email. Temperaturnya rendah jadinya kan. Jadi makanya lodehnya juga menurut gue sih enak lodehnya. Tapi perkedel itu tuh salah satu eksplorasi kentang lah menurut gue ya. Yang apa ya? Ya itu kulitnya nggak ada telurnya, tapi dia nggak pecah. Gitu, bentuknya kecil-kecil gitu. Ya, kalau ada yang pernah baca bahwa perkedel adalah singkatan dari Persatuan Kentang dan Telur, bohong ya itu. Bohong ya, jangan dipercaya lah itu. Cuma bercandaan lah gitu ya. Perkedel itu dari frikadellen ya, namanya frikadellen. Frikadellen itu meatball sebenarnya. Iya, daging yang dicincang terus dibikin bakso gitu. Apa tuh? Kalau spaghetti namanya apa baksonya? Meatball ya, spaghetti meatball, betul-betul. Kotak bular kalau di IKEA. Ya, itu
Itu cuman karena di Indonesia dulu ya pakainya kentang, dagingnya Iya. dikit aja gitu. Betul. Terus lama-lama dagingnya makin sporadis dan akhirnya hilang. Akhirnya hilang ya. Akhirnya hilang gitu. Akhirnya hilang. Dan karena itu orang Indonesia bilang katanya frikadel itu masakan Belanda. Di Belanda perkedel itu dijual sebagai masakan Indonesia. Iya, sebenarnya sih Jadi tidak- udah berubah lah ya. Kayak waktu gua ke Austria, gue pernah waktu ulang tahun tuh semua orang ngasih makanan, gue pernah bikin perkedel kentang yang pakai telur, Iya, terus iya. pakai pala. isi kornet, pakai pala tuh. Dan mereka heran, dia bilang, ih gue makan kentang setiap hari ya, tapi nggak pernah makan kentang seperti yang lu bikin ini, dia bilang gitu. Sampai beberapa orang minta resepnya gitu. Karena kan itu interpretasi kita ya. Iya. Kentangnya datang terus kita pikir diapain nih, kayaknya diginiin enak nih gitu. Jadilah yang namanya perkedel. Perkedel tuh ya makanan Indonesia, Iya. meskipun namanya Belanda gitu ya. Tapi mirip perkedel frikadellen itu soalnya bentuknya, tapi isinya kentang gitu. Isinya kentang. Kalau martabak kentang lu pernah makan? Sejenis martabak kentang, martabak mini tapi isinya kentang kok. Martabak telur, ya Pak, martabak telur isinya kentang. Tapi Itu bukan Palembang martabak- punya tuh. Tapi bukan martabak telur gede, martabak mini yang gue coba. Oh, mini. Oh. Isinya kentang. Jadi kayak apa tuh? Curry puff. Tapi kulitnya martabak. Iya betul, tua curry puff. Oh, yang lu makan seperti itu. Jadi Oh. seperti curry puff. Kalau curry puff kan luarnya pastry pastel ya. Iya, kalau ini pastry itu kulit martabak. martabak kulit martabak. Tapi dalamnya gitu. Iya. Atau itu yang itu bukan yang lu maksud. Bukan, kalau Palembang itu ya kayak martabak telur biasa, tapi isinya kentang. Ada isinya kentang. Terus makannya pakai kuah kari. Oke. Kuah kari kambing gitu, dimakan sama itu jadi nggak pakai nasi lagi. Jadi itu namanya martabak kentang. Itu Palembang, Jambi tuh pada makan seperti itu. Terus macam-macam ya hidangan kentang di Indonesia ya. Iya banyak. Ya sambal goreng kentang sih udah pasti yang paling banyak variannya di seluruh Iya. Indonesia lah ya. Mulai dari yang pakai udang, yang Iya. pakai pete, yang Iya. basah, yang kering, yang ini segala macam lah. Sama gagrak French fries Indonesia itu ada di Selat Solo. Oh iya. Beda dengan kentang gorengnya McDonald misalnya. Itu ya kentang diiris digoreng udah gitu. Iya, tapi gede-gede Beda, irisannya dan- dan lembut, bukan Iya, bukan yang gaya crunchy, crunchy bukan. crispy gitu. Dia ya lempes aja gitu. Iya betul. Kalau Tapi ya diberdiriin itu ini gaya, nyip gitu. iya gaya bestik Jawa gitu kan, yang sama kacang polong biasanya kentangnya kayak gitu tuh. Gue tuh saking penasarannya sama kentang modelan McD ya, model KFC dulu. Itu gue pernah menggoreng satu kentang itu 3 kali. Oh. Saking penasarannya. Jadi kentang gue iris, rendam air garam, cuci, rendam air garam, gue goreng. Kan lempes sih jadinya kayak kentang goreng Selat Solo itu kan lempes gitu. Iya betul. Gue berdiriin gitu, terus dia nyimi gitu kan. Heeh. Oke, sekali goreng aman, belum jadi, oke, gue masukin kulkas ke freezer, keluar beku, gue goreng lagi. Shush. Kering luarnya. 5 menit. Terus Abis itu lempes lagi. gini Van. Gue bingung, gue goreng lagi sekali lagi. Nggak ada rasanya sih. Oh. Kering tapi nggak ada rasanya. Gua pernah ya mengalami pengalaman yang luar biasa gitu. Gua ke Belgia. Belgia tapi French speaking. Nah itu sebenarnya tempat lahirnya. Betul, itu kota kan. namanya Liège ya. Oke. Di Liège. Terus duduk, lu pesen apa? Oh itu pommes frites gitu. Pommes Bahasanya frites, kan ya. pommes frites. Itu terus dia cerita katanya kentang goreng itu asalnya dari sini karena tentara Amerika lagi Perang Dunia Kedua Iya. ke satu tempat yang berbahasa Prancis tapi bikin kentang goreng. Ya itu kita katanya. French speaking Belgium. Sebab kalau di Prancisnya mah nggak ada kentang goreng kayak gitu. Sebutnya French fries sama Disebutnya orang French Amerika. fries sama orang Amerika. Nah, disajiin lah itu kentang diiris-iris tipis tapi dia agak gosong, agak hitam gitu ya. Artinya dibandingin Selat Solo agak hitam, iris tipis-tipis terus pakai garamnya garam sea salt, kayak garam yang kristal, yang tebel-tebel, bukan yang kecil-kecil. Itu memang enak pada kalau makan gila. Pantesan dulu tentara Amerika tuh seneng gitu ya. Di situ juga gue makan kodok yang pakai saus keju. Sampai sekarang gue masih inget one day pengen ke Belgia lagi jadinya ya. Kodok yang pakai saus keju. Saus kejunya itu menurut gue belum pernah makan sebelumnya saus kayak gitu, saus keju kayak gitu ya. Tapi French fries-nya juga enak banget. Dan itu asalnya dari Belgia. Nah waktu gue ke supermarket, terus cari dong
French fries yang frozen gitu ya. Nah, kalau mau yang asli Belgia, teman-teman cari yang buatan Belgia. Ada loh, karena sebagian besar Amerika. Iya. Idaho potato gitu-gitu ya, Iya. shoestring bla bla bla. Tapi ada yang buatan Belgia. Nah, itu coba deh digoreng. Enak ternyata. Karena kentangnya itu jenisnya Iya, beda. nah itu. Belgian potato, Ternyata kentangnya Belgia. Gue belakangan baru tahu bahwa yang bikin kentang McD KFC beda sama kentang goreng di rumah yang lempes itu adalah jenis kentangnya. yang beda. Jenis kentangnya beda. Jadi, kan waktu itu sempat beredar tuh katanya, oh kentang kalau mau bikin kentang gaya KFC tuh direndam pakai susu, terus di itu supaya ada protein coating dan lain-lain baru digoreng. Enggak. Tapi kalau kentangnya beda, Nggak bisa ya. lo kering 5 menit, habis itu lempes lagi. Iya. Habis itu dia nunduk gitu. Ini lu coba deh kentang buatan yang ada dari Belgium. Dari Belgium. Ada itu banyak yang frozen. Iya. Nggak banyak tapi ada gitu loh, lu mesti cari. Tapi itu beda, kentangnya beda. Ya itu persis kayak itu Iya. jadinya. Walaupun Amerika tuh pakai kentang Amerika ya. sendiri, ya. Tapi kalau mau direplicate di rumah yang Belgia nih, nah kentangnya tuh kalau menurut gua Belgia sama Amerika, yang Belgia lebih ada rasanya. Rada gurih. Kalau yang Amerika nggak ada rasanya gitu. Yang Belgia lebih ada rasanya. Si Menarik kentangnya tuh. sendiri gitu ya. Hah? Si kentangnya Si sendiri. kentangnya itu. sendiri, iya. Gurih, udah gurih. Jadi tinggal digaramin dikit udah bagus gitu. Nah kayak kentang dieng itu kan enak banget ya, teksturnya dia pulen gitu. Iya. Itu ya cobain aja pakai resepnya yang beredar di sosmed itu yang untuk bikin kentang ala McD. Pakai kentang dieng. Nunduk kentangnya. Bukan yang gitu kentangnya Bukan ya, gitu. mungkin Gua nggak harus tahu. trans Jadi fat, jangan Pak. tanya gitu. Jangan tanya ke gue. Jadi kentang yang apa Pak? Ada sih, cuma gue juga nggak inget-inget amat gitu ya, kentang jenis apa yang bisa bikin modelan kayak French fries gitu. Nah, gitu. menurut lo Van, kalau French fries umum, KFC, McD, Burger King, mana yang paling enak? Awe. Awe. Curly fries. Curly fries. Cepet ya gue jawabnya ya. Cepet banget gue jawabnya. Kenapa lu suka tuh Awe curly fries? gitu, karena itu yang paling ada rasanya. Dulu Wendy's punya yang kayak grade itu, waffle fries betul. Ya itu kan mirip ya. Ya, tapi curly fries itu paling beda lah dibandingkan yang lain gitu. Paling beda ya? Karena dia kan curly gitu dan dia dibumbuin pakai bumbu ayamnya gitu. Jadi Iya. dia rasanya lain. Awe curly fries ya. Cepet ya gue jawab. Iya. Kalau gua Van, McDonald. Gua nggak tahu kenapa, menurut gua kualitas French friesnya McDonald tuh McD itu paling cocok sama gua gitu. Paling cocok sama gua. Kalau KFC udah lama-lama makanya pakai nasi, jadi udah jarang beli. Tapi McD itu menurut gua kalau baru ya dia crispy itu, fresh dia cenderung. Mungkin nggak tahu lah kombinasi antara teksturnya pas sama selera gua gitu ya, cocok. Dan menurut gua satu McD ke McD lainnya tuh cenderung konsisten karena kentang tuh beda-beda banget. Ada satu yang bagus, satu yang enggak gitu. Tapi si McD ini cenderung konsisten tuh. Tapi memang nggak tahan lama. Kalau ini habis dia. Kalau kelamaan cepet lemes gitu. Kalau lu punya favorit nggak? Kalau potato chips, keripik kentang, lu punya favorit nggak? Potato chips ini chipsnya chips Amerika ya. Kalau chips Iya. Inggris kan kentang gorengnya. Iya itu kentang goreng betul. Dulu mah Lay's ya namanya, sekarang apa ya? Iya, light. Citato Light. Light. Yang apa? Sour cream onion. Oh, sebenarnya masih ada nggak? Nggak tahu gua. Masih yang Citato Light. Agak susah nyarinya, tapi sour cream onion itu ada. Oh. Masih ada. Oke. Lo Kalau yang lokal Citato biru. Citato biru itu yang original. Yang nggak ada, yang cuma garam doang. Iya, Iya, original. cuma garam doang. Original. Unfortunately susah nyarinya juga. Hanya ada di supermarket besar. Kalau Indomaret nggak ada karena buat gua flavoringnya yang lain terlalu kenceng. Iya. Gua mau makan kentang aja gitu loh. Gua nggak mau maksudnya ya ada sapinya, tapi buat gua terlalu intensif rasanya. Iya. Dan kalau yang merek luar itu Pringles yang merah. Pringles merah ya. Yang betul-betul garam juga. Iya. Kalau Dan- Pringles merah. Ya, Pringles merah. Dan teman-teman beda ya, Pringles itu adalah bubur kentang yang dicetak. Iya. Makanya bentuknya sama semua Iya. gitu. Dia Kalau bukan kentang iris. dia bukan kentang diiris, betul. Kalau Citato dan lainnya itu kentang yang diiris. Jadi Citato, Lay's, Potabi
itu masuknya keripik. Keripik ya. Kalau Pringles itu kerupuk. Karena Oh dia ya? adonan kan. Adonan yang digoreng gitu. Oh benar juga ya. Keripik kan chips ya, keripik Iya. kentang, keripik singkong gitu, keripik sanjay Iya, itu bukan keripik, adonan ya. keripik pisang gitu. Ah. Tapi kalau itu kerupuk masuknya. Kerupuk, iya benar juga. Kerupuk Pringles, benar juga ya. Kerupuk semua adonan ya. Iya, Kerupuk semua udang, adonan. kerupuk teruk, iya benar juga ya. Bukan udang diiris tipis. Bukan ya. udang diiris tipis, betul. Itu chips karena dia chips kan, chips. Iya Chipping betul. gitu. Chipping. Oh oke. Serpihan maksudnya, serpihan dari itu kan chips gitu. Kalau itu keripik ya, kalau itu kerupuk. Iya. Dan kalau buat gue nyetir jauh itu ada satu poin di mana keripik adalah satu kebutuhan. Iya kan? Kalau pas lagi ngantuk gitu, iya, keripik itu satu kebutuhan supaya nggak ngantuk gitu kan. Kalau makan permen aja masih tetap ngantuk gitu. Cuma jangan menggunakan Pringles sebagai teman nyetir. Nggak muat di tangan nih ngambilnya. Ini sambil lu nyetir nih kayak, elah gitu. Kalau itu mah mendingan Citato Potabi gitu ya, bukan Iya, cekrek yang kita buka taruh langsung, sebelah ya. ya. Taruh sebelah itu. Kalau Pringles lu buka, dak, set gitu. Terus nyetir kan, mentok gitu. Tangan gua nggak sekecil itu. Gitu. Dan makin lama kan makin dalam gitu. Iya. Susah ngambilnya harus segini-gini ya. Susah, gitu. Tapi ya kentang itu akan menyertai kita lah ya. Iya. Nah teman-teman ada punya pengalaman apa tentang kentang? Nah, mungkin pernah masak sendiri atau gimana Iya, gitu ya? iya. Atau saya sukanya bukan McD, sukanya kentang merek apa gitu? Nah, apa? iya. California masih ada ya? California masih. California masih, gue udah lama CFC, nggak makan ya, kita CFC ya. masih ada. Jadi silakan komen, jangan lupa like and subscribe dan nyalakan notifikasinya Ya, kalau supaya kalian punya ya bisa dapat kabar-kabar terbaru dari kita kalau kita upload. ya betul. Kalau kalian punya dagangan kentang Mustopa atau kering kentang, tulis aja di komen. Tulis saya di komen nanti kita masukin di Twitter juga ya. Oke, saya Harnas. Saya Irfan, kita ketemu di Random Jumat berikutnya. Bye.